Baik teman-teman sahabat, kita kembali lagi. Kita akan melanjutkan bincang-bincang santai. Tadi ini masih bersama dengan Pak Ustadz Afandi. Kita akan mengajak beliau untuk bicara dan kita ingin mengetahui juga tentang pandangan beliau mengenai apa perbedaan berpuasa di tengah pandemi dan puasa seperti biasanya. Mungkin ada pandangan yang nyeleneh pun nggak masalah untuk diungkapkan gitu ya. Iya. Jika pasti ada setiap orang kan. Jangan tahan. Nanti sakit perut. Jadi kalau ada pandangan-pandangan menarik, monggo. Ya, baik. Apa yang membedakan? Kalau menurut saya sih tidak ada yang membedakan. Hanya pada situasinya saja yang berbeda. Ya. Puasa, syarat, rukunnya dan yang membatalkan difahami, dan yang sesuatu yang tidak membatalkan difahami sebagai puasa, ya sudah cukup itu puasa di bulan Ramadan gitu kan, salah satunya. Tapi karena situasinya yang berbeda, yang sebelumnya belum pandemi, sekarang pandemi, itu aja. Lebih ke tradisi berarti mungkin ya. Ya, lebih ke kebiasaannya, bagaimana mobilitas dan kerumunannya itu aja gitu. Oke. Terus bedanya gitu, dan yang puasa sekarang dengan puasa yang 2 tahun sebelumnya ya. Oh, jadi begini maksudnya mungkin ya. Ketika puasa dahulu tuh sebelumnya kita kan biasa kan kayak ada acara ngabuburit gitu kan sama teman-teman, bukber, buka bareng gitu kan. Dan semacamnya ada sahur on the road gitu. Mungkin perbedaannya di sana ya mungkin ya. Benar. Dan memang kita tahu kan pandemi tidak hanya merubah pola hidup atau pola-pola cara kesehatan ya kan ya. Di bidang kesehatan, tapi juga ke perilaku juga. Yang awal ketika kita mendengar kata puasa itu kan pasti dengan ngabuburitnya, dengan kebersamaannya gitu kan, dengan kumpul-kumpulnya, ada kegiatan buka bersama dengan teman, dengan keluarga, dengan siapapun itu. Tapi hari ini kan itu tidak bisa semulus itu terjadi gitu kan. Kita harus mesti jaga-jaga juga. Ya, malah kemudian kalau begitu tuh saya ingat pada salah satu sponsor di televisi ya. Iya, gimana? Jadi manisnya bulan Ramadan tidak semanisnya marjan kan, kurang lebih begitu ya. Tapi belakangan nggak ada kayak iklan yang begitu tuh. Nah, itukah apakah bagian daripada dampak karena COVID-19 ini? Si Maryam. Jadi ya banyak, tidak hanya marjan, ada si Maryam dan seterusnya kan. Nah, kalau itu tentu ini juga yang perlu kita pahami bersama. Maka MUI atau ulama dengan pemerintah perlu sinergi di sini. Kalau berbicara puasa, yang terpenting syarat rukunnya ya sudah selesai. Tapi karena puasa itu tidak cukup untuk itu, tapi kan butuh juga untuk berhubungan dengan manusia lain. Nah, berhubungan dengan manusia lain itulah yang kemudian hari ini dibedakan dengan hari yang sebelumnya, bulan puasa sebelumnya yang belum COVID gitu kan. Pemerintah mencanangkan untuk mencegah tertularnya COVID itu ada 5M sebetulnya. Pertama itu, M pertama memakai masker, M kedua mencuci tangan, M ketiga menjaga jarak, dan M keempat menjaga atau menjauhi kerumunan. Yang kelima adalah mengurangi mobilitas. Nah, saya kira terkait dengan ngabuburit itu, kalau yang setahu saya ngabuburit itu asal kata dari bahasa Sunda. Ya. Ngabuburit itu asal kata dari bahasa Sunda, yang artinya adalah jalan sore. Itu ngabuburit itu. Nah, kalau rumah saya itu mungkin nyari malam itu ya bahasanya. Kalau Jember nyari malam itu ya. Ya, kalau Jember nyari malam ya, Maduranya begitu. Nah, ngabuburit itu ya perlu pemirsa juga kita tahu ya, ngabuburit itu bahasa Sunda yang artinya jalan sore. Nah, bagaimana kaitannya dengan puasa? Apakah boleh secara hukum? Ya silahkan, itu boleh-boleh saja. Jadi tidak ada yang ngelarang, nggak boleh ngabuburit. Nah, bagi yang berpuasa, mohon maaf, bagi yang berpuasa sepertinya memang sebuah kebutuhan ngabuburit itu, Ustaz. Sebab misalkan dia tidak jalan-jalan sore, untuk menunggu adzan maghrib itu sama dengan 2 hari dia. Lihat jam kontang-kanting gitu kan? Ya, hampir sebagai menjadi kebutuhan. Ya betul. Nah, kalau ingat dengan itu, memang berpuasa itu tidak hanya sekedar
tidak makan dan tidak menginum, tidak hanya menghilangkan dahaga, tapi disitulah yang kemudian ada nilai-nilai keimanan itu juga ada di situ. Kalau lama ya dirasa lama. Misalnya sebagaimana yang disampaikan oleh hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambik. Nah, bulan puasa, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan keimanan, imanan itu hati dan keikhlasan, maka ghufira lahu, maka dia diampuni dosa-dosanya, ma taqaddama min dzambik, dosa-dosa yang sebelumnya. Sehingga ya karena memang kita juga tidak menutup ya, namanya anak muda itu kan ingin jalan-jalan, ya it's okay. Itu silahkan ngabuburit itu. Tapi bagaimana kemudian ngabuburit itu bisa diartikan dalam puasa, karena di bulan puasa ini bulan yang cukup istimewa. Ya, betul. Karena segala ampunan itu ada di bulan puasa. Pintu surga dibuka dalam bulan puasa, maka pintu neraka juga ditutup dalam bulan puasa. Nah, di bulan puasa ampunan-ampunan itu juga ada di bulan puasa. Kaitannya ngabuburit itu tadi, ya tinggal bagaimana para pemuda itu bisa memanfaatkan waktu jalan-jalan, oke, nggak apa-apa, asalkan tidak melanggar syariah tentu. Dan syariat protokol kesehatan. Nah, syariat protokol kesehatan ini terkaitnya dengan pandemi itu ya. Karena memanfaatkan waktu ini adalah sebuah kenikmatan sebetulnya. Benar. Nabi menyebutkan ni'matani maghbunun fiha katsirun minan nas as-sihhatu wal faragh. Jadi dua nikmat yang kadang sebagian masyarakat itu tertipu, yaitu adalah kesehatan dan waktu. Kadang waktu dihambur-hamburkan. Kesehatan kita tidak tahu, lagi giliran sakit baru mengeluh, tapi tidak dinilai bahwa sekian tahun kesehatan kita gitu, cuman sakitnya hanya 2 hari sudah seakan-akan demo sama Tuhan itu. Tuhan nggak adil, saya kok diberikan sakit. Nah, kurang-kurang lebih begitu ya. Tapi pada dasarnya memang kalau puasa ini memang kesehatan ya, artinya. Iya. Obat lah bagi segala. Cuman yang saya bingung seperti ini nih, Pak atau Ustadz ya tadi juga bingung. Nggak apa-apa, Pak Ustadz aja. Pak Ustadz aja ya, jadi satu. Aja, iya. Bingungnya saya itu ketika begini. Ada sebuah sponsor di media itu, entah media apapun, ketika kita itu berpuasa masuk bulan Ramadan, masih ada obat buat penguat Ramadan, penguat puasa artinya. Loh, ini kan kesehatan. Kok masih ada dibuat sehat lagi oleh obat itu? Kan saya masih bertanya-tanya seperti ini. Kayak misalkan buat kenyang ada Promek gitu kan ya. Supaya kita itu bisa kuat dalam berpuasa. Tapi butuh disensor ini. Ini nyebut merek tadi. Promek program. Iya. Program apa? Promek program. Oke. Apa Promek itu? Jangan dosa inilah, jangan dosa daerah lah. Lanjut aja. Lanjut. Ya. Artinya intinya bahwa kita berpuasa itu adalah kesehatan, tapi kenapa kok ada dorongan kayak obat-obatan yang harus disehatkan kembali? Gitu. Jadi ada iklan yang berhubungan dengan obat-obatan masih harus terus-menerus diulang-ulang ditampilkan di layar kaca untuk membantu efektivitasnya kita menjalankan puasa. Padahal puasa adalah sehat kan. Puasa menurutnya adalah sehat. Ya. Kalau itu sih ya, ini juga saya menyoroti pada aspek kesehatan dan pada aspek Ramadannya, puasanya ya. Kalau urusan sponsor, urusan apalah itu yang bisa dipublikasi terkait dengan kesehatan biar tambah kuat, tambah ini, bagi saya itu hanya pemikat untuk bagaimana produk itu terbeli. Itu komersil banget gitu kan, itu komersil banget. Iya. Memang puasa itu tasumu tasihu, puasalah kamu maka akan sehat. Maka puasa itu sebetulnya menyehatkan. Banyak penemuan-penemuan riset, penemuan-penemuan medis itu bahwa justru berpuasa tidak menimbulkan dan justru mengurangi penyakit-penyakit itu. Ya. Nah, kalau kemudian ada yang memanfaatkan itu, terus kemudian
dibuat ada obat sebagai penyehat, momentum berjualan gitu ya. Berjualan. Nah, itu saya kira pemanfaatan saja momentum itu gitu. Jadi tidak ada hubungannya dengan apa canggihnya bulan Ramadan itu dalam hal mengobati, melatih diri kita berubah dari yang semula tidak sehat menjadi sehat kan begitu kan. Memang obat paling ampuh adalah puasa itu sebenarnya sih. Nggak ada tandingannya begitu. Iya dong. Ya tentu imanan itu tadi juga tidak lepas daripada keimanan bahwa bulan puasa itu. Nah, kalau ngomong soal sakit ya, sakit itu sekilas saya mengulas bahwa saya punya teman nih, psikiater, dia seperguruan dengan Deddy Kompuser. Bisa di cross check sama Deddy Kompuser ya. Nanti kalau Deddy Kompuser tonton video ini boleh dong di komentari ya. Benar enggaknya nih? Harus Ya, boleh. Nah, bahwa sebetulnya selama dia mengobati pasiennya, jadi banyak dia pasiennya, dia sama sekali tidak memberikan obat. Obat itu alternatif terakhir. Tapi terpenting adalah pertama dia menenangkan pikirannya. Karena segala penyakit itu bermuara dan muncul dari pikiran. Kadang pikiran kita sumpek, kemudian akan berpengaruh kepada peredaran darah, penyumbatan peredaran darah. Kalau sudah peredaran darah tersumbat, maka akan berdampak kepada fungsi organ yang ada di tubuh kita. Sehingga terdiagnosis atau muncul ini sakit paru karena memang proses parunya tidak normal. Sakit apa yang lain lah ya, organ-organ tubuh yang lain itu kan muaranya adalah pikiran tuh. Cukup komplit kita ya, juga membicarakan soal kesehatan juga paham. Saya misalnya psikiater juga. Karena memang sejarah beliau ini paham dan mengerti bagaimana dokter kita di Indonesia itu mendiagnosa pasiennya. Pas waktu itu pernah juga ada kita sejarah, ngobrol sejarahnya juga ya. Jadi dia pernah mempraktekkan sendiri bahwa ternyata memang cara mendiagnosa itu ya, harus berupa pertanyaan dulu kan, nggak mungkin kan langsung tiba-tiba mengklaim bahwa tidak cukup melihat, maksudnya Ustaz kan, betul? Iya. Tidak cukup dengan melihat. Iya, mesti kan setiap mau ke dokter mau ngapain tuh kan mesti sakit apa, keluhan yang mana. Nggak mungkin dokter langsung memfonis. Kenapa? Panas. Oh, ini sakitnya tidak. Mungkin, ya. Panas ya diperiksa. Dokter juga nggak tahu juga sebetulnya sih. Dalam konteks ini ya. Dalam konteks. Akhirnya didiagnosa, diperiksa, dicari. Oh, ternyata ketemu. Ya tidak jauh pada onderdil mobil, sepeda gitu ya. Mogok mesti saya dibuka gitu kan. Tapi memang waktu itu kejadiannya berbeda teman-teman. Ada kejadian yang tidak bisa disampaikan. Nantilah kita mungkin ada waktu bercerita itu ya mungkin. Tapi kita akan lebih serius lagi, kita akan berbicara tentang keutamaan Ramadan, mulai dari melaksanakan sholat tarawih dan keutamaan lainnya. Kita lihat sejenak, setelah ini kita lanjutkan kembali. Bahwa sebetulnya di desa itu tidak seluruhnya sepertinya meyakini adanya COVID. Mohon maaf, ini sebagai laporan saja ya. Faktanya di lapangan, di tengah-tengah masyarakat memang demikian.